Garut, Raja Polah, Ciamis, Cimahi, Pamijahan, Majalaya, Sukabumi, Timor Leste, Cianjur, Subang, Labuan Bajo, Legok Hangser, Cikatomas, Leuwi Sisir, Mojokerto, Bojonegoro, Tegal Aren, Haur Gelis, Menyala Bangjon, loh, Batu Jajar, Labu Api, Belangen Cetati, Pekalongan, Payakumbuh, Trenggalek, Blitar, Gresik, Kepulauan Selayar, Cibinong, Bogor, Cikotok, Cipunglu, Wanerja, Gonjak Praya, Ponorogo, Lombok, Pasir Jambu, Cianjur, Pagaden Subang, Kolaka, Kawalu, Tasikmalaya, Cilengsi, Cipanas, Buton, Cikalong, Sahura. Ya Allah, kenapa banyak sekali ya Allah. Sain OO, tak sain OO, yang artinya halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Setelah hampir 2 pekan tidak mendapatkan asupan adrenalin, kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Hitman Agent 47. Selain penuh adrenalin, film ini juga banyak sekali menampilkan adegan-adegan super keren dan brutal yang karena 3 jam lagi saya harus terbang ke Paris untuk menghadiri undangan buka puasa bareng Kylian Mbappe. Jadi langsung saja pasang handsfree, teruskan bosan serbahan, kencangkan celana Anda, selamat menonton dan yeah. Berdasarkan sejarah yang mengatakan bahwa perang tidak pernah berakhir, maka pada bulan Agustus tahun 1967, seorang pria bernama Litvenko memulai sebuah program penelitian bernama Agent, di mana program ini bertujuan untuk menciptakan mesin pembunuh yang sempurna, manusia tanpa emosi, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan, dan tanpa perundagian. Subjek yang berhasil akan dinamai dengan nama Agent, dilanjutkan dengan nomor sesuai urutan pada barcode yang dicap di belakang kepalanya. Program ini akhirnya sukses menciptakan pria tak berperi kemanusiaan yang ujung-ujungnya membuat Litvenko menjadi merasa bersalah, sehingga ia pun memutuskan untuk kabur dan menghilang beserta para agen-agennya. Namun menyadari potensinya, banyak pihak-pihak yang mencoba memulai kembali program ini, tapi semuanya gagal total. Yang alhasil, pihak-pihak ini pun memfokuskan misi mereka untuk mencari keberadaan Litvenko, yang salah satunya adalah seorang ilmuwan kejam bernama Del Riego yang secara tak terduga berhasil menemukan petunjuk untuk mendapatkan Litvenko melalui seorang gadis muda bernama Katia yang tiada lain adalah putri kandung dari Litvenko sendiri. Photograph which would become the key to finding Litvenko. Dan kisah akan diawali dengan memperlihatkan markas Del Riego yang baru saja diretas, sehingga ia pun segera dibawa oleh penjaga menuju tempat persembunyian aman demi menghindari serangan yang akan datang. Setibanya di tempat persembunyian rahasia, Del Riego pun meminta 2 orang operatornya untuk siap siaga, tetapi ya, inilah orang yang sudah meretas markasnya, sekaligus satu orang yang berhasil menghabisi seluruh anak buahnya. Dia bernama Agent 47 alias 1 dari sekian banyak subjek percobaan yang selama ini dianggap menghilang. Ia sekarang bekerja untuk pihak lain dan bermaksud untuk mencuri informasi tentang Katia, di mana Del Riego terpaksa memberikan informasi tersebut setelah Agent 47 mengancamnya, yang ketika Del Riego sudah beruntung dibiarkan tetap hidup, ia malah mencoba untuk menyerangnya dari belakang, tetapi beralih ke Singapura, kita akan diperlihatkan dengan pihak lain, yaitu sebuah perusahaan bernama Sindikat Internasional yang dipimpin oleh seorang pria bernama Thomas. Mendengar berita tentang Agent 47 yang sudah menghabisi Del Riego dan berhasil mencuri informasi tentang keberadaan Katia, Thomas pun memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak dan temukan Katia sebelum Agent 47 mendapatkannya lebih dulu. Pindah ke Jerman tempat Katia mengasingkan diri, ia tidak sadar jika dirinya saat ini sedang mencari incaran oleh banyak pihak karena dikira mengetahui tentang keberadaan Litvenko ayahnya. Padahal Katia sendiri justru sudah bertahun-tahun lamanya melakukan pencarian dan belum mendapatkan petunjuk apapun tentang keberadaan ayahnya.
Saat di jalan menuju pulang itulah kita akan diperlihatkan dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Katia ketika ia mampu mendengar dan melihat sesuatu dari jarak jauh, bahkan bisa menebak sesuatu yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Persis seperti seorang cenayang, Katia bisa mendengar pasutri yang sedang bertengkar dan memutuskan untuk membantu si wanita sebelum suaminya bertindak lebih kasar. Tiba di apartemennya, Katia langsung minum obat penenang untuk meringankan gejala cenayangnya yang sering muncul secara tiba-tiba. Ia beranggapan jika keistimewaan yang dimilikinya justru adalah suatu penyakit yang harus diredakan, karena ia merasa bahwa kemampuannya hanya mengganggu konsentrasinya dalam melakukan pencarian terhadap ayah kandungnya. Tepat saat larut malam, Katia tiba-tiba terbangun setelah mendapat penglihatan tentang seorang pria botak berdasi merah tapi tidak podcast menuju ke tempatnya, sehingga ia memutuskan untuk segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Tepat saat Agent 47 tiba di sana, Katia sudah berada di stasiun. Yang tak berapa lama, Katia didatangi oleh seorang pria bernama John Smith yang mengaku datang untuk melindunginya. Yang karena tak punya pilihan lain, Katia pun terpaksa menuruti perkataannya. Dan ya, terjadilah pertarungan antara John Smith melawan Agent 47 tepat di tengah rel kereta api, yang ketika John Smith melihat batu bergetar tanda ada kereta yang mendekat, tiba-tiba menyadari Agent 47 tidak akan berhenti mengejar Katia, John Smith pun terpaksa masuk ke gedung kedutaan dan menembakkan pistol ke atas sehingga ia dan Katia akan ditangkap untuk dilakukan pemeriksaan, yang alhasil Agent 47 akan berhenti mengejar mereka berdua. Miss Van Dee. Miss Van Dees. Dan jika John Smith mengira cara ini bisa menghentikan Agent 47, maka ente sudah salah besar, bos. Karena dengan terang-terangan Agent 47 memasuki gedung kedutaan membawa serta senjata api laras panjangnya tanpa ngumpet-ngumpet, yang alhasil inilah yang terjadi. Agent 47 dibawa ke ruangan interogasi dengan senjata laras panjangnya yang malahan sengaja diletakkan di atas meja tepat di depannya. Beliau bernama Mr. Sanders, penanggung jawab kedutaan yang cukup penasaran dengan sosok Agent 47 yang tidak terdaftar dalam database dan sensus penduduk. Almost as nice as the twin 45s and these very special knives you walked in here with. Disitulah Agent 47 melihat tato nama kedua anak Mr. Sanders pada tangannya dan menjadikan itu sebagai kelemahan untuk memancing emosinya. Alih-alih mengurung Agent 47, justru Mr. Sanders lah yang dikurung bersama Agent 47 serta dengan cukup baik hati membawakan senjatanya sehingga... You love your family. My family? Do you love them? I was, because the last time I locked in here with me, and I'm the one. Mendengar ada suara tembakan, John Smith langsung melumpuhkan penjaga dan kabur untuk menyelamatkan Katia, di mana mereka langsung mencuri satu mobil polisi dan segera pergi meninggalkan gedung kedutaan. Agent 47 sendiri terlihat sedang menyamar sebagai penjaga dan berhasil mengelabui beberapa tentara yang berdatangan, di mana ia langsung pergi ke atap gedung untuk membidik Katia dari kejauhan dan berhasil menembak Katia tepat di lengannya. I don't understand. Father knows they're... John Smith dan Katia pun menginap di sebuah hotel. John Smith menjelaskan jika dirinya bekerja untuk perusahaan bernama Sindikat Internasional. Ia mengaku ditugaskan untuk melindungi Katia dari Agent 47. Ia juga mengetahui beberapa informasi terkait ayahnya Katia, yaitu Litvenko, bahwa beliau punya penyakit kanker paru-paru, hobi memelihara bunga anggrek, dan menguasai beberapa bahasa Asia, sehingga Katia pun langsung mencocokkan petunjuk-petunjuk tersebut dengan papan pencariannya, yang alhasil mengarahkan Katia pada satu negara, yaitu Singapura, yang kemungkinan besar menjadi tempat persembunyian ayahnya selama ini.
Tak lama terdengar bunyi telepon yang ketika John angkat, muncullah Agent 47 yang langsung menembak John Smith dan membawa Katia bersamanya. Disinilah Katia sekarang terikat di atas kursi kayu di mana Agent 47 menjelaskan bahwa John Smith adalah orang jahat yang hanya ingin memanfaatkan Katia untuk menemukan Litvenko ayahnya. Justru Agent 47 lah yang ingin melindunginya, dan perihal tembakan yang melukai lengan Katia itu adalah pelacak yang membuat Agent bisa mengetahui lokasinya. Karena Katia masih tidak percaya, Agent 47 pun menjabat tangan Katia dan memintanya untuk gunakan kemampuan psikis yang ia miliki, yang akhirnya membuat Katia bisa mengetahui fakta sebenarnya bahwa ia dan Agent 47 adalah bagian dari program yang sama. Yes. Program. Tak punya banyak waktu untuk menjelaskan lebih banyak, Agent 47 pun meminta Katia untuk mempertajam kemampuannya yang diklaim lebih unggul daripada Agent 47 sendiri, di mana Katia harus melepaskan diri dari ikatan sebelum turbin pesawat mengoyak-oyak tubuhnya. Tak lama setelah Katia berhasil lolos ujian, muncullah beberapa pasukan sindikat internasional yang datang untuk menangkapnya, di mana Agent 47 akan mengajarkan sekaligus mempraktekkan caranya beraksi agar Katia bisa mempelajarinya secara langsung. Dan alangkah terkejutnya Katia saat melihat John Smith masih hidup, di mana Agent 47 yang sudah selesai dengan krocok-krocok pun langsung menantangnya untuk melakukan pertarungan tangan kosong, dan inilah yang terjadi. Ketika Agent 47 tumbang, John Smith tidak langsung menembaknya, melainkan meminta Agent 47 untuk mengakui bahwa John Smith jauh lebih unggul daripada dirinya, yang ternyata si John Smith ini sudah lama terobsesi dengan nama besar Agent 47 yang dijuluki sebagai mesin pembunuh sempurna, sehingga ia ingin mendapatkan pengakuan langsung bahwa dirinya jauh lebih hebat dan jauh lebih unggul, yang hal itu justru malah memberikan kesempatan pada Katia untuk menembak, dan You missed. John Smith pun pingsan. Katia dan Agent 47 berhasil lolos, di mana Katia penasaran kenapa John Smith bisa masih hidup setelah menerima 4 kali tembakan, yang ternyata John Smith adalah salah satu subjek percobaan dari perusahaan sindikat internasional. Syarafnya telah ditingkatkan, di bawah kulitnya terlapisi titanium cair yang ringan dan fleksibel, tapi sangat kuat menahan peluru dan serangan benda tajam. Setelah Katia percaya dengan Agent 47, ia pun memberitahu tentang lokasi Litvenko ayahnya, yaitu di Singapura, sehingga mereka berdua langsung meluncur saat itu juga. Mendengar Katia dan Agent 47 berhasil lolos, Thomas pun mendesak John Smith untuk cari mereka sampai ketemu, di mana John Smith yang sudah berada di kamar hotel pun akhirnya menyadari tentang tujuan kepergian mereka dan langsung memberitahu Thomas tentang hal itu. They're coming. Scan every entry point. Singkat cerita, Katia dan Agent 47 sudah berada di Bandara Singapura, yang karena sindikat internasional menguasai seluruh akses informasi termasuk kamera CCTV, mereka berdua pun harus berkamuflase untuk menghindari kamera-kamera tersebut. Karena Katia masih amatir, wajahnya pun tertangkap kamera saat sedang masuk mobil, di mana mereka berdua terlihat sudah berada di hotel dan akan istirahat 1 malam untuk memulihkan stamina. Yes. Dan karena Agent 47 bukanlah manusia biasa, ia pun tidur dengan posisi duduk dan meletakkan 2 buah pistol di sampingnya untuk jaga-jaga, di mana Katia yang kesulitan tidur pun iseng mengambil kedua pistolnya untuk dibongkar, sehingga ketika beberapa anak buah Thomas datang ke sana, Agent 47 sempat keteteran akibat kehilangan 2 buah pistolnya. Sorry.
Tak punya banyak waktu, mereka berdua pun segera meluncur ke lokasi ayahnya Katia, di mana saat sedang berada di lift, Agent 47 tak sengaja melihat inhaler milik seorang bocah dan menukarnya dengan pisau milik Katia. Where did you get that? Dengan kemampuan psikis Katia yang sudah lebih tajam, tak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menemukan lokasi Litvenko yang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Katia akhirnya bisa bertemu dengan sang ayah untuk menanyakan langsung kenapa ia meninggalkannya sendirian. Litvenko pun menjelaskan alasan kenapa ia meninggalkan Katia adalah untuk membuatnya terhindar dari kejaran banyak pihak, karena faktanya apa yang mereka cari-cari selama ini ada di dalam tubuh Katia, yaitu formula urutan DNA untuk menciptakan subjek percobaan yang jauh lebih sempurna. Di mana saat mereka tengah asik mengobrol, muncullah dua anak buah Thomas yang menyamar menjadi warga sipil dan menggunakan mobil Audi RS7 berwarna merah terang, mereka bertiga pun kabur dari kejaran John Smith dan pasukannya, di mana Katia diminta untuk menunjukkan arah jalan menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Straight ahead. Tepat saat mereka tiba di pusat kota, sudah ada puluhan anak buah Thomas yang menunggu dan menembakkan mobil Audinya dengan beberapa tali pengikat, sehingga tak ada pilihan lain bagi Agent 47 selain keluar dan menunjukkan aksi brutalnya. Saat akan kabur, kaki Litvenko pun tertembak sehingga dengan sangat terpaksa Agent 47 harus meninggalkannya. Namun ia sempat memberikan inhaler yang dicurinya dari si bocah, di mana inhaler tersebut merupakan kunci yang akan menentukan nasib si Thomas di akhir cerita nanti. I don't want to do this. Litvenko pun dibawa ke gedung sindikat internasional untuk dipaksa memberikan informasi terkait rumus atau cara menciptakan mesin pembunuh seperti Agent 47, yang karena Litvenko terlalu keras kepala, Thomas pun harus turun tangan langsung sebelum John Smith bertindak terlalu jauh. It's quite enough, John. Tak lama muncullah sebuah helikopter berisi Katia yang sudah berada tepat di luar lantai mereka, di mana Agent 47 berhasil masuk ke dalam sistem gedung dan berbicara melalui speaker apa yang Thomas cari selama ini ada di dalam tubuh Katia, ada di dalam DNA-nya, kecepatan, intelijensi, kemampuan psikis, dan berbagai hal yang diperlukan untuk menciptakan mesin pembunuh sempurna ada di dalam tubuh Katia, sehingga apabila Thomas benar-benar menginginkannya, maka Agent 47 akan memberikannya. Menyadari gedung ini sudah tidak aman, Thomas pun berencana untuk melarikan diri dengan Litvenko yang sempat mengambil inhalernya, di mana Agent 47 sendiri menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran dan berhasil lebih dulu sampai di lantas yang Thomas tuju. Untuk terakhir kalinya, John Smith dan Agent 47 akan bertarung mati-matian yang dengan lapisan titanium cair yang tertanam di bawah kulit John Smith akan cukup sulit bagi Agent 47 untuk dapat mengalahkannya. Saat John Smith memukul dinding hingga jebol, disitulah Agent 47 memiliki ide cemerlang untuk mengalahkannya, yang dengan kawat pangait yang sering dibawanya, Agent 47 berhasil menyetrum John Smith hingga membuat daya listrik di gedung ini mengalami gangguan dan aliran.
Setelah berhasil menumbangkan John Smith, kini giliran Agent 47 akan berkolaborasi dengan Katia untuk melumpuhkan semua penjaga, dan inilah kolaborasinya. Thomas sendiri sudah sampai di atap gedung untuk kabur menggunakan helikopter dengan membawa serta Litvenko sebagai jaminan keselamatannya, di mana Katia dan Agent 47 pun segera beraksi kembali untuk mencegah Thomas melarikan diri. Dan ya, mereka berdua terlambat menyelamatkan Litvenko, di mana kita akhirnya akan diperlihatkan kegunaan dari inhaler pemberian Agent 47 yang ternyata bukanlah inhaler sembarangan, melainkan sebuah alat peledak kecil yang siap diaktifkan, sehingga satu-satunya cara untuk mencegah Thomas memulai kembali program The Agent adalah dengan Litvenko menekan inhalernya, dan inilah yang terjadi. Agent 47 langsung menelepon kliennya untuk melaporkan bahwa Thomas yang menjadi targetnya selama ini sudah dilumpuhkan. Namun yang tidak kita sadari adalah Katia juga adalah target keduanya. Namun meski Agent 47 dikenal tidak punya emosi dan tidak punya sifat-sifat manusia lagi, nyatanya hati nurani masih ada di dalam hatinya, sehingga Agent 47 memilih untuk melawan kliennya setelah merasa bahwa Katia lebih pantas untuk dipertahankan. Tak punya pilihan lain, si klien pun menyuruh agennya yang lain untuk menghabisi Agent 47 dan Katia, di mana mereka berdua akan benar-benar dibuat terkejut saat mengetahui jika agent yang dikirim adalah Agent 48, tapi tidak nyanyi happy rotation dan tidak teriak oi 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 oi, yang wajahnya mirip sekali dengan wajah si Agent 47 karena memang adalah cloningan yang ternyata jumlahnya masih banyak lagi yang seperti si Agent 47 ini, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa adrenalin baru saja akan dimulai. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Aduh, kentang sekali, apalagi di akhir si John Smith masih hidup. Pasti akan lebih seru lagi, kalau si Agent 47 dan Katia harus menghadapi 40-40 yang lainnya lagi. Namun setelah 9 tahun menunggu dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2024, masih belum ada hilal-hilal akan kelanjutan dari film ini tuh. Sehingga yuk doakan saya semoga bisa membuat film sendiri dengan versi Agent tabung gas versi kearifan lokal. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sejahat-jahatnya manusia pasti ada sisi baiknya, begitupun sebaliknya. Ingat, berhati-hati perlu, tapi berprasangka jangan, sebab prasangka buruk dapat menghancurkan iman dan relasi dengan orang lain. Mau Anda hidup sendiri, mau Anda tidak punya teman, mau Anda patungan, dari mana duitnya? Dari mana? Saya John, mewakili staf IQ 7 cabang Pentagon, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sempak robek, Saras 008.